Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 4 Cibinong ingin melakukan penyuluhan imunisasi kepada adik-adik dan ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Wahyudia. Nama saya Muhammad Tiga. Nama saya Steven Jelika. Nama saya Maya Yuartira. Nama saya Sortaviani Sinaga. Nama saya Taufik Hidayat. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pentingnya apa itu imunisasi. Jadi imunisasi, apa itu imunisasi? Kenapa kita harus imunisasi? Dan tujuan dari imunisasi itu apa? Dan bagaimana cara kita untuk berimunisasi? Nah, yang pertama, apa itu imunisasi? Imunisasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit. Kenapa harus diimunisasi? Karena imunisasi itu terbukti mengurangi dan menghilangkan beberapa penyakit. Jadi dengan cara dihambat penyebarannya itu. Terus jika tubuh tidak mendapatkan imunisasi, tubuh itu tidak bisa melawan virus yang ada dan menimbulkan penyakit yang berbahaya. Imunisasi itu tujuannya untuk mendapatkan efek kekebalan terhadap penyakit tertentu. Vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh anak akan membantu sistem kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi yang berfungsi melawan virus dan bakteri yang masuk ke tubuhnya. Bagaimana cara imunisasi? Cara pemberian imunisasi ada 5. 1. Injeksi intramuskuler atau IM. Vaksin diberikan melalui suntikan ke dalam massa otot. 2. Sedangkan injeksi subkutan atau SK, vaksin disuntikan di bawah kulit di atas otot. Terus ada suntikan intradermal atau ID. Vaksin disuntikan pada lapisan teratas kulit. Ada lagi pemberian vaksin secara oral, mengurangi kebutuhan akan jarum suntik dan semprit dan membuat proses pemberian lebih mudah. Terus yang terakhir ada semprotan intranasal, merupakan prosedur yang bebas dari jarum di mana vaksin disemprotkan melalui mukosa nasal. Terus apa aja vaksin yang wajib diimunisasi? Yang pertama itu hepatitis B. Vaksin hepatitis B ini diimunisasi selama 3 kali dari bayi. Terus yang kedua itu ada polio. Polio dikenal dengan penyakit lumpuh kayu dan itu wajib untuk anak-anak yang baru lahir. Terus ada BCG. Vaksin BCG yang berfungsi untuk mencegah anak vaksin BCG yang berfungsi untuk mencegah anak terkena kuman tuberkulosis yang dapat menyerang paru-paru dan selaput otak yang dapat menyebabkan cacatan bahkan kematian. Terus yang keempat itu ada vaksin campak dan yang kelima DPT, HB dan HIV. DPT dulu baru campak. Bukan campak dulu tapi DPT dulu. Iya, ini DPT dulu kan. Tegar, madepnya jangan kayak gitu, Gar. Nah, selanjutnya, kapan saja waktu pemberian vaksin? Pada umumnya, imunisasi dasar dipenuhi saat anak berusia 1-4 tahun. Di masa ini juga biasanya dilakukan imunisasi ulangan untuk memperpanjang masa kekebalan imunisasi dasar. Beberapa jenis imunisasi juga diulang lagi pada usia 5-12 tahun. Sedangkan usia 13-18 tahun biasanya digunakan untuk imunisasi tambahan. Kapan saja waktu pemberian vaksin? Pada umumnya imunisasi dasar berikut ini adalah jenis imunisasi yang dianjurkan berdasarkan kelompok umur. Pertama, usia kurang dari 1 tahun. Pos. Hepatitis B, polio, DPT. Berikut adalah jenis imunisasi yang dianjurkan berdasarkan kelompok umur. Usia kurang dari 1 tahun. BCG, hepatitis B, polio, DPT, campak, HIV, pneumokokus, rotavirus. Yang kedua ada usia 1-4 tahun, yaitu DPT, polio, MMR, COVID, hepatitis A, varicella, influenza, HIV, dan pneumokokus. Yang ketiga ada usia 5-12 tahun, yaitu DPT, polio, campak, MMR, COVID, hepatitis A, varicella,
varicella, influenza, dan pneumococcus. Lain ada usia 12 tahun sampai 18 tahun. Ada TB, hepatitis B, MMR, tifoid, hepatitis A, varicella, influenza, pneumococcus, dan usia lanjut yaitu influenza dan pneumococcus. Saat kapan saja harus menunda imunisasi? Yang pertama ada saat anak sedang demam tinggi. Yang kedua ada sedang alergi parah, lemahnya kekebalan tubuh, dan ada orang rumah yang sedang sakit. Efek samping dari imunisasi, pemberian vaksin dapat disertai efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau cuti. Antara lain demam ringan sampai tinggi, nyeri, dan melekat pada area bekas suntik dan agak rewel. Namun demikian, reaksi tersebut akan hilang dalam 3-4 hari. Selain reaksi di atas, sejumlah vaksin yang dapat menimbulkan reaksi alergi parah hingga kejang, namun demikian efek samping tersebut tergolong jarang. Diingat bahwa manfaat imunisasi pada anak lebih besar dari efek samping mungkin. Jadi imunisasi itu penting untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Contohnya imunisasi yang baru-baru ini seperti imunisasi rubella kan, yang dari kelas minimal umur 9 tahun sampai umur 17 tahun. Itu berfungsi agar tubuh kita itu kebal dari virus-virus yang berbahaya. Sesi tanya jawab diperuntukkan. Kata adiknya virus itu datang dari mana? Dari makanan, lingkungan, udara, kebersihan, dan lain-lain. Yang cari yang kotor. Terus Dede lagi ada yang mau nanya nggak dedenya? Nggak ada. Mau bertanya? Yang kita udah tahu aja jawabannya. Udah. Udah cukup. Terus ya. Sekian dari penyuluhan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia 13 sampai 18 tahun biasanya digunakan untuk imunisasi tambahan. Kapan saja waktu pemberian vaksin? Pada umumnya imunisasi dasar berikut ini adalah jenis imunisasi yang dianjurkan berdasarkan kelompok umur. Pertama, usia kurang dari 1 tahun. Pos. Hepatitis B, polio, DPT. Berikut adalah jenis imunisasi yang dianjurkan berdasarkan kelompok umur. Usia kurang dari 1 tahun. BCG, hepatitis B, polio, DPT, campak, HIV, pneumokokus, rotavirus. Kedua ada usia 1-4 tahun, yaitu DPT, polio, MMR, tifoid, hepatitis A, varicella, influenza, HIV, dan pneumococcus. Yang ketiga ada usia 5-12 tahun, yaitu DPT, polio, campak, MMR, tifoid, hepatitis A, varicella, influenza, dan pneumococcus. Terakhir ada usia 12 tahun sampai 18 tahun, ada TB, hepatitis B, MMR, tifoid, hepatitis A, varicella, influenza, pneumococcus, dan usia lanjut yaitu influenza dan pneumococcus. Saat kapan saja harus menunda imunisasi? Yang pertama ada saat anak sedang demam tinggi. Yang kedua ada sedang alergi parah, lemahnya kekebalan tubuh, dan ada orang rumah yang sedang sakit. Efek samping dari imunisasi, pemberian vaksin dapat disertai efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau cuti. Antara lain demam ringan sampai tinggi, nyeri, dan melekat pada area bekas suntik dan agak rewel. Namun demikian, reaksi tersebut akan hilang dalam 3-4 hari. Selain reaksi di atas, sejumlah vaksin yang dapat menimbulkan reaksi alergi parah hingga kejang, namun demikian efek samping tersebut tergolong jarang. Diingat bahwa manfaat imunisasi pada anak lebih besar dari efek samping mungkin. Jadi imunisasi itu penting untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Contohnya imunisasi yang baru-baru ini seperti imunisasi rubella kan, yang dari kelas
pneumococcus. Yang ketiga ada usia 5 sampai 12 tahun, yaitu DPT, polio, campak, MMR, kois, hepatitis A, varicella, influenza, dan pneumococcus. Terakhir ada usia 12 tahun sampai 18 tahun, DPD, hepatitis B, MMR, tifoid, hepatitis A, varicella, influenza, pneumococcus, dan usia lanjut yaitu influenza dan pneumococcus. Saat kapan saja harus menunda imunisasi? Yang pertama ada saat anak sedang demam tinggi. Yang kedua ada sedang alergi parah, lemahnya kekebalan tubuh, dan ada orang rumah yang sedang sakit. Efek samping dari imunisasi, pemberian vaksin dapat disertai efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau CP. Antara lain demam ringan sampai tinggi, nyeri, dan bengkak pada area bekas suntik dan agak rewel. Namun demikian, reaksi tersebut akan hilang dalam 3-4 hari. Selain reaksi di atas, sejumlah vaksin yang dapat menimbulkan reaksi alergi parah hingga kejang, namun demikian efek samping tersebut tergolong jarang. Ingat bahwa manfaat imunisasi pada anak lebih besar dari efek samping mungkin. Jadi imunisasi itu penting untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Contohnya imunisasi yang baru-baru ini seperti imunisasi rubella kan, yang dari kelas minimal umur 9 tahun sampai umur 17 tahun. Itu berfungsi agar tubuh kita itu kebal dari virus-virus yang berbahaya. Sesi tanya jawab diperuntukkan. Kata adiknya virus itu datang dari mana? Dari mana? Dari makanan, lingkungan, udara, kebersihan, dan lain-lain. Yang dari yang kotor. Terus dede lagi ada yang mau nanya nggak dedenya? Nggak ada. Mau bertanya? Yang kita udah tahu aja jawabannya. Udah. Udah cukup. Sekian. Sekian dari penyuluhan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.